Halo guys, hari ini kita udah di Gias ya, udah di hallnya nih. Pertama-tama kita langsung ajak ke standnya BYD karena udah nggak sabar lagi untuk melihat BYD terbaru. Nah kalau di luar negeri ini namanya BYD Seagull guys. Di sini dirubah namanya jadi BYD Atto-1 yang tepat ada di belakang saya. Dan ini warna paling keren menurut saya adalah warna kuning. Di sini kita nggak bahas mobilnya, tapi kita akan lebih bahas ke interior mobilnya dan juga audio apa aja yang bisa kita rubah dari standar mobil ini guys. Nah nanti kita simak mulai dari head unit, speaker, dan juga bagasi. Yuk mari ikut saya yuk. Iya kita udah di BYD ya. Ini mobilnya Atto-1. Kita mau lihat bagasinya. Bagasinya ini oke sih, luas juga ya. Kita mau lihat di bawahnya nih. Oh dia rata, nggak ada apa-apa ya. Jadi kita bisa taruh barang equipment audio di sini nih. Ya, bisa taruh subwoofer di sudut sini, ngadep atas. Ini power amplifier semua nih bisa taruh di bawah sini dengan leluasa banget guys. Bisa 2 power, 1 amplifier. Bisa 1 DSP, 2 power di sini. Subwoofer bisa sampai 10, 12. Mau 2 biji juga bisa, 12 in 2. Tengah-tengahnya power amplifier dan DSP juga bisa guys. Jadi bagasinya sangat luas nih. Sekarang kita mau duduk belakang, mau lihat dulu. Speaker pintunya ada di sini. Oh, nggak ada speakernya di sini guys. Masih kosong ya. Jadi di belakang nggak ada speaker. Mesti dimodifikasi ya. Nah kita ke depan dulu aja nih. Ini speakernya kalau kita lihat bisa 6,5 inch, aman ya guys. Ya bisa kita taruh sini. Terus tweeternya ada di sini 1 inch. Bisa kita modif atau bisa juga kita menggunakan 3-way di sini. Pilarnya kita custom. Untuk head unitnya nih 9 inch. Fiturnya semua udah ada Spotify. AC semua di sini ya, pengaturannya. Audio display. Di sini udah ada equalizer. Equalizernya 5 band ya, ada 5 band 80 Hz, 500, 1 kilo, 5 kHz sama 16 kHz. Cukup lah ya. Bisa di custom atau bisa kalian mau pilih. Terus ada sound field balance. Oh. Terus ada apa lagi? Oke. Ya, oke sih. Semua operasional semua di sini di AC. Ada di sini kita AC. Oke. Nah, fiturnya nih. Nah, ini dia fiturnya nih. Fiturnya ini semua ada Apple CarPlay, Android Auto, udah lengkap ya. Jadi kalian nggak perlu ganti head unit, tinggal tambah di SPM aja udah bisa guys. Ya untuk speakernya nih di sini 6,5 in, tweeternya 1 in di atas. Mau custom pilar kita lihat. Wah pandangannya bagus banget guys. Jadi kita bisa taruh mitreng di sini, tweeter di sini masih aman. Dashboardnya juga rata kanan kiri sama. Paling ini doang yang ada lubang-lubang ini. Ini buat ventilasi AC-nya. Sangat mengganggu nih guys, mengganggu suara ya di sini. Yang lain overall oke. Bagus banget guys, cocok nih. Oh ya, sekalian lagi fiturnya di sini ada wireless charging. Selain itu di belakang itu juga ada colokan ya. Kalau kita lihat di sini tuh. Nah, ada colokan Type C dan colokan USB biasa, jadi lengkap banget. Termasuk ada colokan yang bulat ya. Ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk ngecas. Selain itu juga ada wireless charging. Sini ada tempat kunci, tempat botol air juga lengkap. Oh, konsol boxnya ini ada di sini. Lumayan luas juga, tuh. Bisa taruh buku segala macam. Engine start stopnya di sini, kontrol AC semua di sini. Nih hazard. Ya, ini volume audionya nih.
displaynya kecil. Oke, panoramic roof nggak ada. Ini lampu-lampunya semua di sini guys. Oh, ini dapat dashcam atau optional atau apa nih? Ya, dual kamera. Terus ini remote setirnya semua di sini. Jadi gini guys, mobil harganya 235 juta. Apakah worth to buy? Kalian bisa lihat sendiri. Ini kontrol AC semua di sini. Ada 4 titik ya, di kanan dan juga di kiri guys. Oke, bangkunya nuansanya abu-abu, grey, abu muda dan abu tua. Semi bucket seat. Cakep banget guys. Oke, posisi belakang. Tinggi saya 180 ya. Lumayan juga ya. Nah nih, tinggi saya 180. Masih ada 10 cm. 10 cm lagi. Lebih aman. Nah, ini seri dynamic. Jadi dia ada electric seat. Nah guys, di depan saya ini kita udah di stand Mitsubishi. Depan saya udah ada Mitsubishi Destinator Ultimate yang biasa, harganya 465 juta. Nanti kita akan ke Destinator Ultimate Premium yang harganya 495. Sebelumnya kita lihat dulu ke Destinator Ultimate yang biasa ini untuk melihat interior dan spek audionya. Yuk, mari kita. Nah, sekarang kita mau lihat yuk dalamnya Mitsubishi Destinator ini. Oke ya, kita mau bahas sedikit interior dan juga untuk pemasangan audionya ya. Kita lihat dari sisi kiri aja. Nah, posisi mid bassnya di sini nih guys. Speaker bawahnya dia udah angle rada ke sini. Cakep ya. Tuh. Angle rada ke sini 6,5 inch. Untuk tweeternya 1 inch. Kalau yang spek atas ini udah Yamaha. Ini kayaknya belum spek atas, masih standar. Dan ini kalau mau pasang 3-way di sini bisa ya. Ini mid-range di sini, tweeter di sini masih lega banget guys. Kita bisa ngambil dari sini nih. Dapat 3-way. Dan untuk dashboardnya juga rata, kanan kiri sama sejajar. Hanya ada tonjolan sedikit aja di sini yang bikin mengganggu suara. Nah, sekarang kita lihat speaker di pintu tengahnya nih. Kita lihat dari sisi samping sini ya. Sampai sini dia dari sini lurus, dia menyamping ke sini. Nah, saya nggak tahu apa speakernya juga ikut angle atau hanya panelnya aja yang angle. Kalau speakernya ikut angle nih keren banget guys. Ini bisa muat 6,5 inch, tapi nggak ada tweeternya ya guys. Dan ini speknya Ultimate yang standar. Kalau yang tipe tingginya itu speakernya udah Yamaha. Kalau kita lihat dari door panelnya, speakernya nih arahnya ke sini guys, ke muka kita. Bagus banget kalau staging ya. Tapi kalau sesuai dengan mountingnya begini loh, miring. Kalau lurus ya udah tuh beda suara lagi. Kita lihat dari belakang aja nih untuk dashboardnya guys. Dashboardnya ini lurus banget, sejajar. Jadi untuk suara bagus banget nih guys. Kalau menurut saya bagus banget. Hanya ada topi head unit dan topi dashboard aja ini rada mengganggu. Nah, sekarang kita mau lihat bagasinya Mitsubishi Destinator ini. Ini tipe Ultimate yang belum premium ya. Jadi bagasinya masih manual. Nah, bagasinya ini mirip sama Pajero atau Expander ya. Jadi dia ada colokan ke dalam kanan kiri. Ini konsol box. Ini buat spare tire bukanya. Jadi ini kalau kita cabut, kita bisa taruh subwoofer di kanan. Ya, subwoofer di kanan, lalu di SPM, power amplifier semua bisa dijajarin di sini. Karena di sebelah kiri ini dongkrak.
ya. Dongkrak sini, tuh. Kayaknya nggak bisa taruh subwoofer di sini, terlalu sempit. Jadi kita bisa taruh subwoofer di sini, ngadep ke atas ya, aman. Ya, jadi seperti ini bagasinya Destinator. Ya, jadi untuk fitur mobil Destinator Ultimate standar ini sudah diperlengkapi kamera 360, layarnya juga kayaknya sama ya, 11 in lebar. Dan bedanya itu hanya electric seat, power backdoor, dan juga sistem audionya ini masih standar, belum menggunakan Yamaha gitu loh guys. Selisihnya terpaut 30 juta. Habis ini mau ke Ultimate Premium nih guys. Penasaran apa sih selisih 30 juta ini, worth it to buy atau mau beli yang Ultimate biasa seperti ini aja guys. Yuk mari kita pindah yuk ke Ultimate Premium. Oke guys, tadi kita udah lihat dari Mitsubishi Destinator Ultimate yang biasa. Sekarang di depan saya ini udah ada Destinator Ultimate Premium. Perbedaannya apa aja? Mari kita lihat ya langsung. Nah, yang di depan saya ini adalah Mitsubishi Destinator Ultimate yang premium, yang dimana ini sudah power backdoor. Jadi mobil ini dua power backdoor. Tadi kita sudah lihat yang Ultimate biasa, kita mau lihat bagasinya ya guys. Nah, kalau bagasi mobil ini dia ada kompartemen box di sini ya. Dan kita buka. Ini kosong. Dan ini ada ban serepnya nih guys. Buat buka ban serepnya di sini. Ya. Jadi kalau untuk kalian yang mau pasang audio, box ini kita lepaskan saja. Kita lepasin. Kita bisa taruh subwoofer di sebelah sini. Ya, ini bisa pakai yang slim. Kalau ini nggak mau dilepas, bisa pakai slim di sini. Atau kalau mau lebih ekstrim, kita bongkar semua ini boxnya. Kita bisa pasang 10 in atau 12 in ngadep ke atas. Lalu kita bisa taruh DSP, power amplifier, semua di bagasi ini dengan sistem dekor atau simple ya guys. Nah, kalau di sisi sebelah kiri ini, kalau kita lihat ini ada tempat dongkrak. Tapi tempat dongkraknya itu kita nggak bisa pakai buat subwoofer ya. Kecuali kalau mau dipotong ini panelnya. Itu pun hanya muat sekitar 8 inch bisa guys. Nah, ini panel ini harus dipotong ya. Tapi saran saya lebih baik ini boxnya ini diganti aja. Langsung kita bisa taruh audio di sini guys. Oke, kita mau coba duduk belakang ya, muat gak ya? Orang saya setingginya 180 cm. Gimana nih guys, 180 cm. Kemarin saya lihat video siapa ya, bisa duduk gitu loh. Nah, ini buktinya nggak bisa duduk. Tuh, mentok ini. Oke, kita mundurin sedikit ya. Mungkin harus dimundurin sedikit. Nah, dimundurin sedikit bisa. Habis itu tuh karena mentok. Posisi kaki saya nih, lihat nih. Tuh. Udah habis. Bangkunya harus ditegangin gini atau nggak dimajuin mungkin bisa kali. Ya, cuman kalau untuk 180 duduk belakang baris ketiga nggak bisa guys. Mungkin tinggi 170 atau 160 bisa. Ya. Jadi menurut saya ini rada nanggung. Menurut saya malah masih gedean expander untuk baris tiganya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena plafonnya ini lebih rendah ya dibandingkan expander. Expander kan plafonnya dia lebih nekuk ke atas. Kalau ini lebih nge-flat. Karena juga mungkin ada double blowernya di sini guys. AC double blowernya di sini, nggak di depan karena ada panoramic roof. Nah, inilah yang membuat plafonnya mungkin lebih rendah, nggak lebih cekung ke atas gitu loh guys. Tapi baik lagi ya, kalau kalian mau tetap beli nggak ada masalah. Saya juga lagi pertimbangin untuk beli mobil ini guys. Sekarang kita akan bahas ke depan. Nah, karena ini adalah Ultimate Premium, video sebelumnya ya itu Ultimate biasa. Kalau Ultimate Premium, spekternya sudah menggunakan Yamaha. Di sini spekter Yamaha-nya Coaxial 2-way, ya jadi ada tweeternya. Nah, yang saya suka ini angle-nya nih apakah sesuai dengan panel atau enggak nih. Kalau sesuai dengan panel seperti ini, ada angle-nya sekitar miringan
15 derajat itu bisa langsung direct ke penumpang yang ada duduk di tengah. Jadi kalau memang dia posisinya di angle seperti itu, sekitar 15 atau 20 derajat, bagus banget guys hasil suaranya. Namun harus tetap di modif lagi guys untuk upgrade speaker yang lebih bagus lagi, mungkin dengan sistem two-way split. Mid bassnya kita taruh sini, tweeternya kita bisa taruh di sini. Ya, kita custom atau di sini akan jauh lebih bagus lagi dibandingkan dengan speaker standar Yamaha Coaxial two-way ini guys. Sekarang kita akan lanjut untuk bahas di speaker depannya dan multimedia head unitnya. Oke. Nah, kita coba dulu depan ya. Kita bahas dulu speakernya. Ini yang Ultimate Premium sudah menggunakan Yamaha. Sistemnya sudah komponen speaker. Yang tadi saya bilang ya, semua speakernya ini panelnya nyekok ke arah penumpang atau pengemudi guys. Ini unik dan menurut saya ini kalau di dunia audio nih angle-nya dipikirkan bener-bener guys. Dan baru pertama kali saya lihat bahwa panel door trim dari mobil Jepang atau mobil Eropa pun aslinya di angle seperti ini. Jadi buat audio ini, pencinta penggemar audio sound quality atau buat kompetisi, ini idaman banget guys. Ya, bisa kita angle, kita mainin OEM look, tapi bisa di angle seperti ini. Sekarang kita lihat tweeternya. Tweeternya ini, oke, kita lihat sebelah sana ya. Itu pakai Yamaha juga, tweeternya 1 inch, udah ada rumahnya, cakep banget. Ya, OEM looknya ini. Dan kalau kita mau ganti three-way juga nggak ada masalah. Nanti kita lihat dari sisi pengemudi aja ya langsung. Oke, sekarang kita mau lihat dari sisi pengemudi ya. Mungkin bisa diarahin ya. Nah, di depan ini dashboardnya rata, kanan kiri sama. Udah gitu view-nya juga bagus ya. Untuk three-way juga tidak ada blind spot di kanan kiri. Nah, kalau mau lihat suaranya seperti ini. Fitur-fiturnya nih, ini kebetulan ada USB-nya nih guys. Nanti kita tes hasil suaranya aja. Ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink. Jadi WebLink tuh buat mirroring. Jadi udah lengkap banget ini sih fiturnya. Bisa setel ambient light, bisa setel sunroof. Lengkap banget guys. Nah, sekarang kita bahas sedikit nih untuk sound setting di mobil Mitsubishi Destinator Ultimate. Ya, kita tes ya hasil suaranya. Sekian lamanya kita tak berjumpa, namun tak sengaja berpapasan ku denganmu. Tatapan yang sama, rasanya yang lama, namun ku kecewa kau tak peka. Oh, telah lama ku menunggu dirimu, tercoba hubungiku, salah hatiku berharap padamu, mencari yang tak pasti. Wahai kau bunga hatiku, menanti dirimu. Nah, lumayan ya hasil suara mobil ini ya, Yamaha. Oke lah, untuk bassnya juga dapet. Sekarang kita mau lihat dulu nih untuk bedah head unitnya. Kalau kita lihat nih lebarnya sekitar 10 atau 11 inch nih ya, segini ya. Dan kita mau lihat fitur sound settingnya nih guys. Sound settingnya di sini ada tone control, basic, tadi flat semua, ya. Terus ada sound type, signature, powerful. Ya, ini udah baku dari asli, nggak bisa disetel. Surround-nya ada, surround di off, ya. Mau dicoba di low juga boleh, nanti kita tes. Listening position-nya driver, jadi tadi posisi driver seat. Ya, jadi sudah built-in prosesor DSP, tapi paten nggak bisa disetel seperti ini. Ya, oke, ini yang lain bagus banget fiturnya. Kita lihat lagi di sini. Ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink. WebLink itu buat mirroring dari handphone ya guys. Jadi udah lengkap.
Ambient lighting-nya bisa disetel, jadi yang di bagian panel-panel pintu dan dashboard ini mau diwarnain apa bisa kalian setel sendiri melalui head unit. Guys, kita sekarang udah di dispen Honda. Kita mau bahas audio di mobil Honda Stepwagon, yang dimana speakernya hanya ada di pintu bawah. Di atas ini nggak ada sama sekali, guys. So, saya lagi mau lihat nih di dashboard. Oh, ada di ujung di sini ternyata ya. Ada di situ. Ini kalau kita lihat nih pantulannya ada di sini. Twitternya, tapi arahnya keluar, guys. Jadi menurut saya jangkauan high frekuensinya pasti kurang. Makanya kita harus upgrade audionya ini. Ya kita bisa bikin 3-way di sini atau 2-way di sini ya. Ini bisa taruh Twitter di sini, di angle ke sini, atau bikin mid-range Twitter. Nggak ada masalah kalau Honda. Selalu dashboardnya juga lapang rata. Pasti panggungnya, tinggi panggung dan lebar panggungnya pasti bagus nih guys. Untuk layarnya di sini kalau saya lihat sekitar 8 in. Ya nggak usah di-upgrade nggak apa-apa. Yang penting kita tambahin DSPM aja. Dan juga tambah power amplifier, subwoofernya bisa letakkan di sini nih di konsol tengah. Kalau mau lacinya ini dicopot bisa buat subwoofer, atau kita bisa lihat di bagasi di belakang yuk. Oke, ini perkiraan saya layarnya 8 in atau 9 in ya. Di sini bisa Apple CarPlay, Android Auto. Untuk pengaturannya oke. Treble, mid, dan bass saja. Ini fader balance, equalizernya bisa custom atau itu ya, atau tadi itu dipilih. Terus oke. Minim banget ini, sangat minim ya, head unitnya sangat minim. Jadi makanya kita perlu DSPM dan juga power amplifier, dan penggantian speaker depan udah harus itu ya, harus di upgrade gitu loh guys. Jadi seperti ini interior dan eksterior mobil Honda Stepwagon Spada. Ini adalah mobil hybrid. Harganya 629 juta. Untuk upgrade audionya tadi sudah saya simpulkan. Sekarang kita akan pergi ke stand yang lainnya. Oke? Nah guys, sekarang kita udah ada di hall 1, yaitu di stand Mobile Tech, di mana produk ini menjual dashcam, head unit, dan apa lagi ya? Audio juga ada loh, paket audionya guys. Nah di sini kita udah bersama Emily. Halo. Mungkin Emily bisa menjelaskan. Ada tadi saya sih udah lihat sedikit yang brosurnya. Ada paket PWP juga. Betul. Ya. Harga dashcam juga turun. Jadi bukan mobil listrik aja yang turun, dashcam juga turun. Iya. Head unit juga dapat bonus apa tuh tadi, kamera. Kamera 360. Paketnya pokoknya hari khusus, cuma di Gias turun harganya. Turun harganya ya. Tapi produk kualitasnya nggak turun ya. Betul. Garasi selalu. 1 tahun. Iya. Nah, jadi bisa dijelasin nggak ada apa aja di sini? Oke. Kita ada di sini, kita ada head unitnya. Terus kita juga ada dashcam. Dashcamnya yang di spion sama yang nggak di spion juga ada ya. Betul. Dan kita juga menjualkan dashcam khusus kolaborasi sama Omobi. Wah, itu menarik itu. Iya. Terus di sini ada mobil nih. Nah, Mobil apa nih basicnya nih? ini adalah Sally. Sally itu Agya yang kolaborasi sama Gofar Hilman. Jadi aslinya ini mobil Agya, tapi si Gofar Hilman modifikasikan menjadi Sally. Jadi yang dirubah ini sepertinya lampu depannya dirubah ya. Betul. Lampu dirubah, kapasinya dirubah juga, peleknya juga udah pakai Gofar Hilman punya nih. Iya. Apa turbo Bastem atau apa tuh namanya itu? Nah, di sini ada yang beda. Kita tidak menggunakan spion. Oh, jadi gunain pakai kamera ya? Betul. Untuk lihat spionnya ya? Kita menggantikan spionnya dengan kamera 360.
Oh, jadi ada dua nih. Ini kamera 360, ini kamera yang buat lihat belakang. Jadi ada dua. Oke. Ya. Yuk kita lihat dalamnya. Oke, Emily coba dijelasin nih. Tadi kita udah bahas luarnya ya, udah banyak diubah. Nah, kalau dalamnya nih sepertinya dashboardnya semua juga udah dirubah ya. Iya, sekarang sangat menarik nih. Di sini kita ada kursi pijitnya, itu tinggal tombol pencet. Oh ini ya? Ya, Oh iya bener nih. Ada kursi pijitnya. iya loh, sekelas Agya dimodifikasi mempunyai kursi pijit. Waduh, sampai ke atas. Enak. Sangat iya. nyaman ya. Nyaman. Terus apa lagi nih? Dan kursinya juga menggunakan kursinya punya Ferrari. Oh, udah dimodif, pantesan beda. Bangkunya ini lebih megang gitu loh. Iya. Terus dipijit lagi nih, enak banget. Oke, sekarang ini dashboardnya nih ya. Ini AC udah diganti loh. Modelnya udah beda. Tombolnya ini harus aturan udah digital, udah diganti digital. Betul. Terus di sini total layarnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Ya, kita bisa lihat dari yang sini. ini sebelah ini kiri ujung sama kanan itu buat kamera ya. Betul. Terus dia ada blind spot monitoringnya lagi nih. Ada ini tuh. Bisa ada blind spot monitoring. Terus ini entertainment buat di sini kita nonton ya. Sama di sana juga ya. Iya. Terus ini speedometernya juga digital nih. Ih keren banget ya. Digital. Jadi udah tidak menggunakan spion tapi dari kamera tersebut. Oh, terus spion tengahnya juga bukan kaca. Udah LCD juga di sini nih. Bisa ngeliat depan dan belakang nih. Jadi satu ya. Iya. Keren juga ya. Dan kenapa eksteriornya ini warna biru? Karena kita menggunakan PPF. Jadi udah di coating PPF. Jadi ini tadi saya kira ini dicat loh, enggak ya? Bukan, kita Stiker. menggunakan PPF. PPF, oh. Jadi di coating lagi. PPF, jadi Iya. macam pakai stiker lah ya, dilapisin stiker, tapi bukan stiker biasa nih, dia Betul. PPF anti baret ya. Iya, di protect gitu. Anti baret juga, jadi bahkan lebih awet dibandingkan cat asli dong. Ya. Oke. Dan lebih glossy lah luarnya. Oke, habisnya nggak tahu ya berarti. Wah, nggak tahu tuh Nggak tahu ya. ya. Pokoknya yang pasti mahal. Mahal ya. Kata ini mobil mau di giveaway loh. Mau Wah. di giveaway di stand Daihatsu tadi saya lihat. Aduh, ini nggak bisa berword-word nih. Lagi dipijit soalnya guys. Enak banget nih. Kita coba ganti mode. Oh, aduh. Sangat nyaman. Enak banget nih guys. Ternyata kalau kursi nggak bisa dipijit, bisa dirobah ya. Aduh. Mantap. Nah, sekarang kita lihat audionya nih. Ada speaker split, ada BSPM, ada juga subwoofer aktif ya. Ada di bawah jam nih sih. Ada bisa taruh di bawah bangku, ada yang bisa taruh di bagasi. Oke, gue ini pamerannya sampai kapan ya, Mbak? Oke, kita sampai 3 Agustus. 3 Agustus lagi. Ya. Jangan lupa datang. Oke. Ya udah, jangan lupa datang tuh ke stand Mobiltech sama banyak paket-paket audio. Betul, dan kita juga menawarkan promo-promo menarik seperti pembelanjaan yang menawarkan diskon senilai 10%. Terus abis itu kita juga yang mengasih free instalasi ya, jadi nggak khusus Gias, instalasinya akan free. Abis itu kita juga ngasih garansi produknya 1 tahun. Dan kita juga ada merchandise banyak sekali. Oke, jadi ditunggu ya di stand Mobiltech Hall 1. Tuh. Nah guys, sekarang kita udah di mobil Hyundai Stargazer Cartens. Ini yang versi tertinggi ya. Jadi kita mau bahas sedikit untuk audionya. Dashboardnya ini Stargazer sudah berubah banget. Ini sekarang head unit sama panel instrumennya jadi satu. Dan ini tweeternya ada di sini, ukurannya 1 inch. Untuk speakernya ada di sini, ya di bawah. Sudah sistemnya sudah full Bose.
Dan ini jarak pandangnya juga bagus ya. Kalau kita pasang speaker 3-way, posisinya di sini masih tidak menghalangi pandangan, masih bagus banget. Untuk entertainment-nya layarnya juga besar. Nih ya, fiturnya juga harusnya sudah lengkap, sudah ada blue link-nya. Jadi di sini ada apa namanya, tempat handphone nih, bisa charger, wireless charging. Instrumen ini juga di sini ada kamera 360 ya kayaknya. Ini udah dapat kamera 360-nya. Ya, terus ini sepertinya ada center speaker nih ya, bisa taruh di sini nih guys. Oh iya, Jadi bagus banget, audionya ada sistem full Bose guys. Jadi kita mau lihat bagasinya ya. Mari kita lihat ke belakang. Speakernya di sini sistemnya koaksial, dia nggak ada tweeternya ya. Jadi hanya di sini, posisinya di dekat paha. Ya, dia cuma ada speaker ini aja. Oke, sekarang kita lihat bagasi mobil ini. Bagasinya lumayan, masih bisa sih ya, masih lapang. Nah, ini ada kompartemen ya, boxnya. Ini tempat spare tire di sini. Nah, jadi kalau memasang subwoofer, kita bisa kopot ini, subwoofernya bisa di sini, penempatan power, JP bisa di belakang atau juga bisa di bawah bangku, guys. Jadi kita bisa bikin sistem juga, subwoofer di sini 10 in, sebelahnya bisa kita bikin box juga kalau nggak mau penempatan audionya di bagasi, guys. Oke, sekarang habis ini yang terakhir kita ke stand Nissan ya. Sekarang kita mau review Nissan X-Trail terbaru untuk audionya ya. Ini mari kita masuk ke... Wah, begitu kita tutup pintu nih, kabinnya senyap banget tuh guys. Wow, ini lumayan amazing ya untuk mobil Jepang saat ini. Begitu tutup pintu langsung kedap. Dan kita akan bahas sedikit ini untuk audionya. Standar bawaan mobil ini sudah menggunakan Bose. Jadi Bose ini mendominasi standar OEM mobil ya guys. Tadi udah beberapa mobil seperti Hyundai juga sudah menggunakan Bose. Cuman yang di X-Trail ini kalau kita lihat sepertinya ya sistemnya ini 3-way. Kalau kita lihat di bagian pintu door trim ada satu. Di pilar A ada satu juga. Nah ini sepertinya mungkin full range atau apa ya. Kayaknya ukurannya sepertinya 2,5 inch. Atau 3 inch ya, tapi kayaknya sih kira-kira sekitar hampir 3 inch ukurannya gitu loh. Kalau memang hidup berarti sistemnya ini 3-way. Dan untuk layarnya di sini juga sudah besar. Ya, untuk melihat mapnya ini juga enak banget nih guys. Layarnya ini kalau menurut saya ini 12 in layarnya guys. Oke, kita lihat nih audionya ya di sini. Slide-nya juga bagus. Ini ada Google Map. Sorry, bukan Google Map, ini map. Terus kita bisa lihat lagi ada radio. Nah, ini kalau misalkan mau pairing dengan handphone. Apps-nya kita lihat. Ya. Ada GPS sudah pasti ya tuh. Kita geser lagi. Oke, jadi seperti ini. Oh, mungkin mesti masuk kali ya ke dalam ini. Edit user atau bagaimana baru mungkin bisa mengaplikasikannya. Jadi lumayan canggih juga ini. Nah, jadi Nissan X-Trail ini yang sudah e-power, kita mau lihat bagasinya ini apakah bisa dipasang audio apa enggak ya. Oke, di sini nih ada kompartemen box ya. Sepertinya rada susah untuk pasang subwoofer nih guys. Wah, ternyata ada aki. Nah, ini subwoofer Bose-nya nih. Kalau mau taruh di sebelahnya ini bisa sih di custom. Paling ukurannya 8 in aja sih. Ya untuk menggantikan subwoofernya ya. Seperti ini. Oke guys, sekarang kita udah di stand Aion. Kita mau review Aion UT. Tentunya audionya ya, bukan mobilnya. Audionya sepertinya standar. Nanti kita lihat dulu. Kita lihat dulu tampilan luarnya. Lampunya ini kayak mobil sport. Ini ada LED-nya semua. Ada 4 biji titik LED di sini sebagai fog lamp, keren banget. Terus udah gitu grill bawahnya ini piano black. Peleknya juga piano black, jadi keren banget, jahar banget, sporty banget. Ini kayak mobil menurut saya sih campuran Fiat dengan Mini ya, Fiat Mini made in China. Mari kita lihat dalamnya yuk.
Nah, ini mobil listrik ini juga menarik ya. Jadi saya lihat imut nih dalamnya, luar dalamnya bagus ya, lucu. Sekarang kita mau lihat dulu nih, mau ngebahas audionya di mobil Aion UT. Ya, jadi ini mobil listrik China juga. Untuk posisi duduknya nih enak banget nih guys. Dashboardnya kalau kalian lihat nih rata kanan kiri, simetris ya. Jadi buat audio dia bagus banget. Terus panggung dashboardnya ini rada tinggi ya. Ini kurang lebih hampir sedada saya nih. Jadi panggungnya ini tinggi guys, menang di panggung. Dan ini untuk speaker aslinya two-way sistemnya, di pintu seperti biasa di bawah dan juga di pilar A pada ujung. Lalu di sini nggak tahu nih ada apa nih. Bisa dimodif nih, bisa kita copot kalau dimodifikasi jadi center speaker. Ya, layarnya gede banget nih, kayaknya 15 in kurang lebih ya. Kalau perkiraan saya nih kurang lebih 15 inch. Kita lihat fiturnya nih. Wih, lihat petanya enak banget nih. Gede sekali ya. Coba kita lihat ada apa aja nih. Oh, bisa apps-nya di sini. Apple CarPlay, masih Android Auto juga ada ya, App Store. Ada juga. Jadi fiturnya lumayan lengkap ya. Oke, sekarang kita lihat yuk bagasi Aion UT ini. Dia sudah power back door ya. Nah, kalau lihat bagasinya ini lapang banget guys. Kita mau lihat bawahnya nih. Waduh. Jadi kita bisa taruh subwoofer 10 in 2 buah di sini ya. 10 in 12 in bisa di sini. Terus power amplifiernya kita bisa taruh di sini, di SPM ya, power 2 di SPM 1. Oh, mantep banget. Subwoofer yang ada ke atas, low frekuensinya juga jauh lebih dapet guys. Karena di bagasi ini nggak ada apa-apa, aman. Dan masih bisa taruh barang kok. Ya. Ini mobil ini mungkin boxnya kita bikin seatas sejajar ini. Ya. Ini bisa kita taruh di atas ya harusnya. Ya. Ini tetap bisa. Nah, bawahnya bisa buat subwoofer 10 in atau 12 in 2 buah. Mantap. Mantap. Kalau kita lihat belakang mobilnya ini, pasti kalian tahu ya, ini bentuknya mirip Mini Cooper. Jadi kita lihat lampunya nih. Keren ya, ada 4 titik ini. Oke guys, sampai di sini dulu liputan Gias 2025. Gimana menurut kalian? Banyak mobil listrik ya di sini ya. Jangan lupa tonton terus channel YouTube Dynamics Auto Sound. Kalau ada kekurangan kalian bisa komen. Jangan lupa juga ya, jangan nonton aja nih guys, like and subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.